Saya dengar satu video yang disampaikan oleh seorang profesor, seorang ustazah, ketika menjelaskan ayat 38 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Baqarah 38. Kata profesor ustazah tersebut, Ustaz bacakan dulu terjemahannya. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu semua dari syurga ke bumi. Jami'a, all of you. Turun, keluar dari syurga ini. Kelak pasti akan datang kepadamu petunjukku. Siapa yang ikut petunjukku itu, dia tidak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Ustaz selalu jelaskan, yang disuruh turun itu adalah iblis, Adam dan Hawa. Iblis diturunkan atau diusir karena enggan sujud pada Adam atas arahan Allah. Ingat ya, sujud itu maksudnya sujud ihtiram, sujud hormat. Semua malaikat sujud, iblis tak mau sujud. Itu bermakna iblis berdosa, tak buat suruhan Allah. Juga disuruh keluar ini Adam dan Hawa. Sebab kedua-duanya, Adam dan Hawa, suami isteri, telah melanggar larangan Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pokok ini. Lalu atas godaan iblis, akhirnya kedua-duanya mendekati dan makan buah yang Allah larang. Berdosa juga. Di atas dosa-dosa mereka itulah akhirnya mereka diusir dari syurga, lalu turun ke bumi. Dari Adam dan Hawa muncullah manusia. Zuriat Adam dan Hawa adalah insan. Daripada iblis muncullah jin-jin yang ramai. Sebab kita kena ingat, berdasarkan ayat 30 surat Al-Baqarah, malaikat sudah tahu bahwa sebelum Adam diturunkan, bumi ini sudah ada penghuninya, yaitu jin. Itu sebabnya malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ketika Allah menyatakan, aku bercadang tak buat khalifahku di atas muka bumi. Malaikat bertanya, apakah engkau akan cipta makhluk di bumi yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Maknanya, malaikat dah tahu dah. Penghuni bumi ini sebelum Adam turun, sudah ada, iaitu jin. Dan jin-jin betina banyak di bumi ketika iblis turun dari langit. Malah jin lebih banyak dari manusia. Malaikat lebih banyak daripada jin, jin lebih banyak dari manusia. Okey. Jadi manusia dan jin adalah makhluk bumi. Itu sebabnya tugas mereka sama. Sebagaimana ayat 56 Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Disebut jin dahulu, senantiasa. Minal jinnati wan nas. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kata ulama tafsir, jin senantiasa disebut lebih dahulu daripada insan, memberi isyarat jin dicipta dahulu daripada insan. Lalu diturunkan pada mereka petunjuk Allah. Dan makna petunjuk di sini yaitu rasul dan kitab. Untuk umat zaman Nabi Musa dan Taurat. Era berikutnya era Isa dan Injil. Dan era akhir zaman Nabi Muhammad dan Al-Quran. Lalu apa janji Allah? Dan Allah tak pernah mungkir janji. Siapa yang ikut petunjukku, dia tak perlu takut menghadapi masa depannya, termasuk hari akhirat dan alam barzakh. Dan dia tidak perlu bersedih hati meninggalkan dunia. Itu sebabnya kita berani mengatakan dengan penuh yakin, ikut Quran, ikut sunnah Nabi, itu saja cara supaya kita tidak sesat. Nah, yang jadi persoalan, Profesor Ustazah tersebut menyebut, yang diturunkan itu bukan hanya Adam, Hawa, dan Iblis, tapi juga ular. Ustaz pun baru first time dengar ada makhluk yang keempat itu. Yang Ustaz baca selama ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Wadih, tafsir Al-Muyassar, tabdir tak kurang dari 10-12 tafsir Ustaz baca. 3 itu saja, Adam, Hawa, dan Iblis. Terhadap pertanyaan itu, Ustaz tak tahu, tak berani nak jawab sebab tak pernah jumpa. Selain yang diturunkan dari syurga itu, selain Iblis, Adam, Hawa juga adalah ular. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau Ustaz tidak dapat komen. Mungkin boleh tanya langsung kepada profesor tersebut. Pak Ustaz, banyak jemaah haji yang balik bawa air Zam-Zam. Boleh tak kita rawat mata kita dengan air Zam-Zam? Boleh sangat. Kalau kita selama ini tahu bahawa ayat Quran itu adalah syifa, penawar, obat, Nabi SAW pernah sebut bahawa air Zam-Zam itu juga penyakit, segala penyakit. Maaf, air Zam-Zam itu adalah obat untuk segala penyakit. Sesuai dengan apa yang kita niatkan. Minum air Zam-Zam. Baca basmalah. Apalagi kita baca pula sebelum minum surat Al-Fatihah yang Nabi pernah sebut sebagai syafiah, surah penyembuh. Baca beberapa ayat-ayat Quran lainnya. Minum dan niatkan untuk penyakit apa? Penyakit diabetik, penyakit kolesterol, penyakit hipertensi, termasuk sakit mata. Sebab kata Nabi, air Zam-Zam itu berguna sebagai obat sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Dan niat itu tak perlu kita sebut. Dalam hati saja. Minum air Zam-Zam, ambil sedikit, oleskan pada mata. Ini juga pernah diamalkan oleh para ulama ketika belah mulut anak. Selain dengan korma yang dikunyah, lalu manisan itu kita gosokkan pada gusi baby. Juga ada satu riwayat
bagus juga kita ambil sedikit air zam-zam, masukkan di mulut baby. Jadi untuk soalan yang kedua ini jawabannya boleh. Air zam-zam adalah air yang berbeza dari air-air biasa. Barangkali kita pernah tahu ya sejarahnya. Ketika Nabi Ibrahim bawa istrinya Hajar dan anaknya, baby yang bernama Ismail, meninggalkan Palestin, pergi ke padang pasir Mekah atas kehendak daripada Sarah, karena Sarah jealous. Beliau tidak dapat anak. Tapi dengan Sarah, dengan Hajar dapat anak yang dipanggil dengan Ismail. Ini semuanya kerja dan perancangan Allah. Akhirnya Ibrahim setuju. Dibawalah di padang pasir Mekah. Sampai di Mekah, tak ada manusia, tidak ada rumah, dengan sedikit bekalan, Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim. Balik lagi ke Palestin. Sampai Hajar heran. Kamu tinggalkan kami berdua di tempat ini? Kau akan tinggalkan kami pergi dan balik ke Palestin? Ibrahim diam, tak jawab. Sebab ketika itu berkecamuk antara ikut perintah Allah dengan ikut cakap isteri. Tanya kali kedua, Nabi Ibrahim juga tak jawab. Langsung Hajar tanya pertanyaan yang ketiga. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang suruh engkau tinggalkan kami di sini? Ketika itu Ibrahim baru jawab, "Naam. Allah yang suruh. Hati kecilku tak sampai hati meninggalkan kamu bersama baby. Apalagi satu-satunya baby milikku." Waktu itu Ishak belum lahir lagi. Pendekkan cerita, ketika Ibrahim dah pergi, Hajar mundar-mandir bawa bebinya di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Berusaha untuk cari air, tapi tidak dapat. Maklum padang pasir. Ketika itu Allah utus malaikat Jibril yang sangat besar. Lalu berkata kepada Hajar, "Jangan takut wahai Hajar. Aku adalah malaikat yang disuruh oleh Allah untuk memberitahu kepadamu. Tidak begitu jauh dari tempat kamu berdiri itu, nanti akan dibina rumah Allah. Yang membinanya adalah suamimu Ibrahim bersama dengan anak dalam gendonganmu itu, Ismail." Dah diberitahu awal-awal. Waktu itu Kaabah tak ada lagi. Nah, sebelum malaikat itu menghilang, sempat dia mengebaskan sayapnya ke bumi, lalu muncullah air Zam-Zam. Itu sejarah air Zam-Zam. Bukan kuisan kaki Nabi Ismail sebagaimana yang kita dengar, kan? Dia ada yang mengatakan kibasan sayapnya, ada pula yang mengatakan hentakan kaki malaikat ke bumi, keluarlah air yang dipanggil Zam-Zam. Zam-Zam itu maknanya air yang banyak.
air yang bunyinya gemuruh. Seperti bila ada air terjun, kita berada di bawahnya, bunyi gemuruh, itu dalam bahasa Arab maknanya Zam-Zam. Itu sebabnya sejak munculnya air Zam-Zam itu, sampai hari ini tak pernah kering. Itu namanya air Zam-Zam. Tak ada kaitannya dengan Zam-Zam ala Kazam, ala Piramli. Jadi air Zam-Zam ini telah diselidiki oleh para saintis hari ini. Air yang luar biasa kandungannya. Itu sebabnya bila diminum, kata Nabi, insya Allah dia boleh menjadi penyebab hilangnya penyakit. Ustaz ada tulis dalam buku Ustaz, rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Ustaz ada sebut kisah seorang wanita dari Tunisia kalau tak salah, atau Aljazair, yang dikesan ada kanser. Ya, sudah stage 4. Dengan kata lain, tak ada harapan menurut biasanya untuk sembuh. Akhirnya dia dengan keluarganya pergi umrah. Selama sebulan berada di Mekah, tiap hari minum air Zam-Zam dengan harapan agar kansernya selesai, agar kansernya sembuh. Setelah balik ke negerinya, doktor heran setelah dicek dah tak ada lagi kanser di badannya. Ustaz ada sebut di buku ini. Bagus juga kita ikut. Okey, itu jawaban Ustaz tentang soalan yang kedua. Yang terakhir, Pak Ustaz, baru-baru ini muncul ajaran sesat, sihir. Mereka mendakwa Nabi Muhammad itulah Allah. Baginda dikatakan Nabi Muhammad tidak ada kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Satu penghinaan yang luar biasa. Nabi Muhammad itu adalah Allah, katanya. Begitu berani. Hadirin dan hadirat, coba tengok. Akhir zaman ni macam-macam saja ajaran. Macam mana kita hendak menolak ajaran-ajaran macam ini kalau tak ada ilmu? Ilmu. Lagi-lagi ilmu tentang Quran dan Sunnah. Tak belajar al-asma'ul husna. Dia tak tahu apa yang Allah katakan tentang dirinya. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Itu Dia, Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi di zamannya. Apa kata orang Yahudi? Ya Muhammad, unsur belana rabbak. Tolong kamu sebutkan kepada kami salasilah keturunan Tuhanmu. Siapa bapaknya, ibunya, atuknya, noyangnya, anak-anaknya. Langsung turun ayat. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu Esa. Allah yang suruh Nabi Muhammad jawab pertanyaan Yahudi. Allah itu Esa Ahad. Allahu Samad. Allah tempat kita meminta atau sumber segala nikmat. Jangan tanya siapa ibu bapa anak-anaknya. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa. Sila baca buku ini. Allahu Akbar.
tafsir Al-Furqan juz yang ke-30. Semuanya Ustaz dah tulis. Sama ada mau ambil manfaat atau tidak, terserah. Ini semua adalah disebabkan Ustaz sangat sayang dengan umat Islam, khasnya jamaah yang tekun menghadiri atau ikut tazkirah-tazkirah seperti ini. Tujuannya tidak lain, tidak bukan kecuali agar kita sama-sama selamat dunia, selamat di alam barzakh, dan sama-sama masuk syurga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz tak perlulah nak bahas tentang si Hulk. Semua kita tahu, confirm itu ajaran sesat. Mudah-mudahan tak lama lagi mereka akan ditangkap